untuk melihat dan mendengar apa yang ada di dalam hijab atau yang terdinding. Salah satu nasihat bijak dari guru sekumpul adalah jika orang belajar maka akan mendapatkan ilmu. Jika orang mengamalkan zikir wirid, maka ia akan mendapatkan kasaf atau mampu melihat hal yang gaib atau nurul aurad atau cahaya wirid. Jika orang menjadi khodam atau membantu gurunya mensyiarkan ajaran gurunya, maka ia akan diberikan karomah dan mendapatkan berkah. Jika orang menjalankan ketiganya, maka akan menjadi komplit atau lengkap. Namun, dasar dan pondasi yang terpenting dari ketiganya adalah ikhlas. Kita harus melakukannya dan menjalaninya dengan penuh ikhlas. Berikut saya rangkum beberapa karomah dari Muhammad Zaini bin Abdul Ghani Al-Banjari atau guru sekumpul. Karomah yang pertama, lemari penuh dengan uang. Dikisahkan ada seorang pengusaha batu bara dari Gunung Sambung, Kecamatan Sambung Makmur bernama Haji Rahmat. Ia kebetulan orang yang cukup dekat dengan abah guru sekumpul. Pada suatu hari, Haji Rahmat sedang mendapatkan job atau proyek untuk mengelola tambang batu bara dan sedang memerlukan dana yang cukup besar untuk modal usahanya. Jalan satu-satunya bagi Haji Rahmat untuk mendapatkan dana yang cukup besar itu adalah dengan meminjam dana dari bank dan memainkan bunga bank yang riba. Baru saja Haji Rahmat hendak berangkat ke bank, tiba-tiba ia ditelepon oleh abah guru sekumpul. Rupanya dari jauh sang guru ini tahu bahwa muridnya hendak meminjam uang ke bank. Abah guru sekumpul berkata, "Rahmat, Ikam hendak meminjam duit ke bank kah? Munya kurang ambil wadah abah aja, berapa Ikam perlunya?" Artinya adalah, "Rahmat, kamu akan meminjam uang ke bank ya? Apabila kurang, ambil ke tempat abah saja, berapa uang yang kamu perlukan?" Maksud sang guru agar muridnya ini jangan berhutang ke bank. Haji Rahmat pun terkejut bukan kepalang karena keinginannya itu sudah lebih dulu dikasaf oleh abah guru sekumpul atau diketahui oleh abah guru sekumpul. Haji Rahmat akhirnya menjawab, "Enggih abah guru, enggih abah guru." Karena disuruh untuk datang ke rumah, maka beberapa hari kemudian Haji Rahmat datang menemui abah sekumpul. Ketika sudah sampai di rumah, abah guru sekumpul berkata, "Rahmat, Ikam perlu berapa?" Artinya adalah, "Rahmat, kamu perlunya berapa?" Kemudian abah guru sekumpul mengajak Haji Rahmat masuk ke dalam rumahnya, lalu membukakan satu persatu lemari yang ada di dalam rumah beliau, yang membuat Haji Rahmat terpanjat karena di setiap lemari yang dibuka semuanya penuh berisi uang, baik di dalam kamar hingga di luar kamar, sampai ke lemari dapur semuanya berisi penuh dengan uang. Kejadian ini membuat Haji Rahmat tidak berani mengambil uang tersebut selain yang memang diberikan oleh abah guru sekumpul. Seorang guru tidak akan membiarkan muridnya terjerumus ke dalam dosa, apalagi berkaitan dengan hal-hal yang riba. Dikarenakan usaha yang bermula dan modalnya dari hal yang riba atau hal yang haram, maka tidak akan barokahlah kelak usahanya tersebut. Karomah yang kedua, air jadi bensin. Dikisahkan pada suatu hari ada rombongan malam-malam baru saja pulang dari Madurejo di salah satu kecamatan di Kabupaten Banjar. Pada tengah malam, sang supir mengendarai mobil membawa rombongan keluarga Guru Rosyad. Sementara abah guru sekumpul dan rombongannya berada di mobil yang lain, yaitu di belakangnya. Mobil dikendarai melaju seperti biasa, tetapi saat tiba di kawasan sekitar Astambul, tiba-tiba salah satu mobil dari rombongan tersebut mogok. Sadarlah sang supir bahwa mobil itu sudah kehabisan bensin. Situasi saat itu sudah tengah malam dan jauh dari pom bensin, dan juga tidak ada lagi kios bensin eceran yang sedang buka pada malam itu. Tidak lama kemudian tibalah mobil dari belakang yang membawa abah guru sekumpul. Kemudian mobil itu berhenti dan beliau keluar dari mobil dan bertanya, "Ada apa nak?" tanya beliau. "Kehabisan bensin mbah," ujar sang sopir. "Coba cari ember," perintah abah guru sekumpul. Sang sopir mencoba mencari ember. Kebetulan di sisi jalan lain ada truk yang terparkir dan ada sopirnya. Sang sopir bertanya kepada sopir truk tersebut apakah punya ember, dan syukurlah si sopir truk ternyata punya ember. Akhirnya sang sopir meminjam ember tersebut dan membawanya ke hadapan abah guru sekumpul. Kemudian abah guru sekumpul berkata lagi, "Ambillah air ke sungai." Sang sopir pun turun ke sungai di bawah jembatan Astambul mengambil air dan dimasukkan ke dalam ember tersebut. Kemudian ia kembali mendatangi abah guru sekumpul. "Masukkan air itu ke tangki bensin," perintah abah guru sekumpul lagi. Sang sopir mulai kebingungan, namun meski agak bingung, ia tetap menuruti saja perintah beliau. Air sungai di dalam ember itu pun dimasukkan ke dalam tangki bensin. Kemudian abah guru sekumpul bertanya lagi, "Apa masih kurang?" tanya beliau. Sang sopir cuma mengangguk.
tambahi lagi 2 ember, kata abah guru sekumpul. Setelah semua air dimasukkan ke dalam tangki bensin mobil tersebut, kemudian sang sopir disuruh untuk menstarter mobil itu. Dan keajaiban pun terjadi. Mobil itu tiba-tiba hidup dan petunjuk atau indikator bensin menunjukkan tanda full. Akhirnya rombongan pun melanjutkan perjalanannya. Sebelumnya, abah guru sekumpul berpesan kepada sang sopir ini bahwa jika sudah sampai rumah, maka buanglah kembali air dari tangki bensin tersebut. Karomah yang ketiga diantar oleh orang yang sudah